Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'anakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, zumratal mu'minin rahimakumullah. Santai aja ya. Kita tetap hati kita bertasbih pada Allah, bersyukur, memuji Allah atas segala macam pembelaan Allah kepada kita malam ini gitu. Kita dimudahkan, kemari kita disehatkan saat mana banyak orang yang jatuh sakit pada hari ini. Semoga kita semua kaum muslimin muslimat mukminin muda beserta keluarga kita masing-masing diberikan kemudahan dalam hidup ini untuk mencapai husnul khotimah aja. Itu doa kita ya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, khususnya as-sabiqunal awwalun, 10 orang yang ditetapkan akan masuk surga, kemudian semua amsal wa amsal para sahabat-sahabat lainnya yang semisal, dan pada akhirnya salawat itu juga senantiasalah bisa terlumpah ruah kepada kita orang-orang yang istiqomah sampai akhir hayat ini, amin rabbal alamin. Kemarin kita telah membahas zuhud dalam satu kata artinya ya berpaling lah, berpaling dulu ya. Tapi kalau udah ditambahin dengan objeknya zuhud fit dunia, nah baru artinya berpaling dari dunia gitu ya. Dan kita masih tetap berpatokan pada 2 hadis yang sebelumnya itu, yang di atas tuh. Yaitu bahwa zuhud itu adalah satu amalan yang kalau kita lakukan akan dicintai Allah. Jadi ini kesempatan, ada bocoran dari Rasulullah bahwa zuhud fit dunia adalah satu amalan yang kalau kita berhasil melakukannya, kita dicintai oleh Allah. Rasulullah pernah berdoa, doanya syahdu banget ya. Kata Rasulullah, Tuhanku atau Allahku, illahi anta maqsudi, engkaulah tujuanku, wariduka matlubi, dan ridhomu yang aku tuntut, yang aku cari. Lalu ada kata-kata atini mahabbataka wa marifataka, berilah aku kemampuan untuk dapat mencintaimu dan dapat mengenalmu. Itu keinginan Rasulullah. Ilahi anta maksudi, hidupku ini tujuannya engkau. Jadi nanti zuhud kepada dunia level paling tinggi itu meniadakan semua kecuali Allah, meniadakan hasrat kita, keinginan kita, kecuali keinginan untuk berdampingan dengan Allah dalam rengkuhan Allah. Bukan hanya dunia jadinya. Zuhud fil jannah, kita zuhud dengan surga. Itu tingkat tinggi Pak, kita gak nyampe. Bener Pak, kita gak nyampe. Kan kita masih pengen surga kan. Nah kalau zuhud yang beneran enggak. Engkau yang aku tuju, bukan surgamu, engkau yang aku tuju. Karena rasionalitasnya begini, seandainya kita udah di bawah naungan Allah, ya pasti surganya. Jadi yang selain Allah masih kecil. Paham ya? Itu doa Rasulullah. Boleh Bapak berdoa begitu, tapi konsekuen. Komit bahwa Bapak pengen zuhud fit dunia, komit melewati pintu zuhud nanti yang 6 ini. Itu pertama. Jadi zuhud fit dunia itu amalan yang dicintai Allah. Lalu hadis yang kedua kemarin kan berkata bahwa az-zahadatu fit dunya yurihul qalba wal badana.
Kalau kita berhasil berpaling dari dunia gitu ya, zuhud terhadap dunia ini gitu ya, itu jaminannya adalah yurihul qalba wa badana, hati tenang, badan sehat. Ditambah Pak Kaman tadi duit banyak gitu ya, nggak tahu itu ya, hadis rawahul Rasman Said. Pak Atem mau ngaminin lagi, iya juga man ya gitu. Iya. Jadi itu, wah ini antik nih, sudah dicintai oleh Allah, jaminan hati tenang, badan sehat. Siapa yang nggak nyari ini Pak? Kita selama ini kan ngadepin masalah, hati goncang, badan sakit-sakitan. Lihat kan? Kenapa dong nggak ngaji? Pegel-pegel leher gue. Belum zuhud loh. Paham? Ya. Jadi itu perlu kita tanam dulu di sini sekarang, bahwa zuhud itu dua itu tuh yang bisa kita dapat, cinta Allah kepada kita. Dan yang kedua adalah di dunia ini hati tenang, badan sehat. Bukan mensana, walaupun sana. Ya, artinya kalau yang di sana gue di sono gitu kan. Itu kan mensana ke Porsano kan dari Socrates, dari Yunani. Rasulullah punya sendiri itu, bahwa kata Rasulullah, dalam hati ada segumpal daging, kalau dia baik maka baiklah semua badan ini gitu. Sama kan? Jadi kalau hati tenang, badan pasti sehat. Berarti medis sudah membuktikan bahwa sakit badan kita itu 80% dari pikiran, dari hati yang tidak tenang gitu. Ada aja nih, bayar utang lagi besok gitu kan, ada debt kolektor datang. Ya, seperti itu. Nah, kenapa kita disuruh zuhud? Dasarnya kemarin 3, yaitu pertama adalah sifat dari kehidupan dunia, kemudian nilai dunia ini, dan yang terakhir dunia memang sudah terlaknat. Kehidupan dunia sudah terlaknat. Begitu kan kemarin ya? Minggu kemarin gitu. Jadi itu udah sebenarnya kita dikunci mati. Seperti yang saya terangkan di luar tadi, bahwa Allah sudah kasih tahu kita, dunia ini buat kamu urus. Tapi ingat loh gitu, dunia banyak kelemahannya, gitu aja sebetulnya. Ya seperti orang disuruh dikasih rumah kontrakan gratis, tapi dibilangin gitu, awas ntar gentengnya bocor, awas ini gitu. Jadi kita berhati-hati di rumah situ. Sifat hati-hati itu namanya waro. Waro itu kata Umar bin Khattab gini, Anda jalan di gelap malam, di jalan yang licin. Kira-kira gaya Bapak gimana kalau jalan situ? Gelap, licin gimana? Pelan-pelan kayak film kartun kan. Nggak mungkin, mana lo? Jatuh. Sama, hidup di dunia tuh waro. Waro itu mengarah pada zuhud nantinya gitu. Jadi dunia kita injak, dunia kita pakai, dunia kita genggam. Itu dengan tangan dan dengan otak aja, supaya dia bisa berlipat-lipat, terserah aja mau berapa yang dimiliki. Tapi jangan didemenin. Jangan didemenin gitu loh. Ya, itu rumusnya itulah. Kemudian ada keterangan dari ulama namanya Ibnu Rajab ya kemarin ya. Ya, Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa akhirnya celaan-celaan Allah kepada dunia adalah bukan celaan kepada zatnya dunia. Di dunia itu Allah beri kok buat kita jadi khalifah fil ard gitu. Jadi bukan kepada zatnya ini. Karena zatnya ini kalau kita dapat, kita miliki buat sementara, itu udah hak kita. Silakan dinikmati dunia itu. Tapi celaannya adalah terhadap kehidupan dunia dan sikap orang terhadap kehidupan dunia itu. Ya kan? Jadi kita lihat sekarang Ar-Rum ayat 7 atau ayat 8 berkata bahwa zahratal hayatut. Jadi mereka orang-orang Rum, orang-orang Barat itu hanya menguasai ilmu dunia saja. Tapi akhirat wahum la ya'lamun. Mereka nggak punya ilmunya itu. Nah, kita terbalik. Kita nih orang Islam terbalik. Harus mengetahui ilmu akhirat sebanyak-banyaknya. Ilmu dunia nggak ditanya ntar. Di sini yang sarjana siapa? Yang sampai S1, Pak Sugeng, terus
Coba lagi. 4 tahun sampai saya belum enggak. S2? SD. SD SMP SMA. Iya. Ya itulah ya namanya. Bedanya orang bodoh sama orang pintar. Bapak sarjana, saya master, Pak. Nggak tahu sekarang di mana ijazah saya. Saya S2, Tapi itu bukan jaminan lolosnya kita dari pengawasan malaikat nanti, ya kan? Jadi nggak ditanya, Anda di kuliah di mana dulu? Oh di UPN. Oh swasta. Oh nggak gitu, malaikat jawabnya. Nggak ada ditanya itu. Yang ada, bagaimana iman Anda pada Allah, bagaimana sikap Anda terhadap dunia ini. Ini siapa? Ini Rasul Muhammad. Kayak gitu-gitu yang ditanya. Jadi penting kita ngaji, karena yang ditanya pertanyaannya pertanyaan agama semua, pertanyaan akhirat. Ya. Nah sekarang kan hari ini ada keterangan praktek zuhud seperti apa sih yang nempel di diri kita selama kita hidupnya, mesti dipraktekin kan? Kan ilmu nggak bisa teori terus, iman takwa mesti dipraktekin. Saya kemarin hari Minggu kultum mengenai takwa. Saya gugah hati orang. Jangan cuma di bibir takwa itu. Sedangkan Allah dalam Al-Baqarah awal ayat 21 mengatakan ibadah kamu itu la'alakum tattaqun loh. Jadi mesti dicapai, mesti diraih dengan praktek gitu. Ya, saya uraikan minggu kemarin tuh. Dan insya Allah saya uraikan di sini juga. Kapan-kapan ya. Nah, mari kita sekarang lihat bahwa zuhud itu punya 2 pintu. Semua itu dengan keyakinan ya. Prakteknya dengan keyakinan. Pintu pertama ada 3 langkah, 3 step. Nggak bisa milih. Kalau bisa dilewatin semua gitu. Pintu kedua juga ada 3 step. Ini yang saya tulis di sini ya. Cuman nggak usah ditulis, saya dipoto aja. Ntar tulisnya di rumah ya. Jadi jangan nulis karena harus mendengar dengan keterangan saya. Nah sekarang di mana itu pintu pertama? Kita lihat hadis yang kita udah hadis terakhir kemarin ya. Ini saya lagi saya kirim lagi aja. Oke, lihat di grup ada file judulnya pintu zuhud pertama. Oke, ya di grup udah ya. Nah, digedein dikit lah, di zoom dikit. Oke, kita baca ya. Pintu zuhud pertama itu ada 3 langkah. Dari Abu Dzar Al-Ghifari dia berkata Rasulullah SAW bersabda. Ya, oke. Az-zahadatu fid dunya, zuhud terhadap dunia, laisat bitahrimil halali wala idoatil mal. Zuhud kepada dunia bukan berarti mengharamkan yang halal dan bukan juga menyia-nyiakan harta. Dikasih judul tidak membenci dunia. Ya, yang kedua, walakin zahadatu fid dunya alla takunu bima fi yadaika ya. Maaf. Oh ya. Ala takuna bima fi yadaika ausako mimma fi yadaillah. Engkau sangat yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tanganmu sendiri. Nih, saya kasih judul sangat yakin kepada Allah perihal rezeki. Ya, ini sering kecelakaan di sini kita. Ini sering meleset di sini. Nomor 2. Ya. Dede udah cerita tadi. Yang terakhir, yang ketiga, wa antakunu fi sawabil musibah iza anta usibta biha arghaba fiha law annaha apa tuh? Ubqiyat lak. Engkau saat engkau tertimpa musibah, engkau lebih mengharapkan pahala daripada musibah tersebut, ya, pahala dari musibah tersebut daripada kembalinya dunia itu lagi padamu. Jadi musibah nggak diratapin, nggak penting, tapi yakin bahwa ada pahalanya gitu. Ini berat juga nih.
Ini berat juga. Jadi sangat yakin bahwa musibah adalah tanda cinta Allah kepada kita. Bukan Allah lagi zalimin kita, bukan. Musibah itu datang sebagai tanda cinta Allah. Kan nggak masuk akal kan? Nah, ntar kita terangin. Itu dia mau bilang ke istri saya, tak ada tersinggung. Udah lu sakit ini aja mengurangi dosa. iya, betul itu. Iya, tapi kalau dia kagak terima, Enggak, dia bukan nggak terima, dia nggak percaya sama yang ngomong. Serius Pak. Saya bukan mencela Pak Sugeng, saya sahabat karib sama beliau. Tapi apa istrinya percaya itu pertanyaan loh. Jangan-jangan nggak percaya dari dulunya. jangan dulu. Kayak anak kecil aja juga. Oke, sekarang itu pintu pertama. Langkahnya 3. Ada pintu kedua, ya. Pintu kedua langkahnya juga 3, ya. Kita lihat dulu yang pintu kedua. Saya kasih lagi Pak di grup, ya. Yuk kita baca pelan-pelan nih yang pintu kedua. Ya, kita udah nyampe ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala, dia berkata, aku menghadiri salah satu majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang kepada beliau seorang laki-laki yang putih wajahnya, bagus rambutnya, dengan mengenakan pakaian putih. Lantas mengucapkan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi menjawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Orang itu berlalu bertanya, wahai Rasulullah. Nah, pertanyaan pertama, mat dunia, apakah dunia itu? Beliau menjawab, impian orang yang sedang tidur dan sebagainya. Pertanyaan kedua, apakah akhirat itu? Beliau menjawab. Yang ketiga, wahai Rasulullah, apakah surga itu? Beliau menjawab, surga sekian-sekian. Wahai Rasulullah, apakah neraka itu? Beliau menjawab, neraka adalah sekian-sekian. Pertanyaan mengenai dunia, akhirat, surga dan neraka adalah langkah zuhud di pintu kedua yang saya kasih judul tempat-tempat zuhud. Oke? Tempat-tempat zuhud. Tempat-tempat yang berkaitan dengan zuhud nih. Nanti kita perdalam semua Pak ini Pak. Nanti kita perdalam. Ini saya baru ngomongin judulnya aja. Terus habis itu Rasulullah ditanya, lalu siapakah yang terbaik dari umat ini? Beliau menjawab, seorang yang selalu beramal untuk ketaatan. Bagaimana seharusnya seorang berada di dunia? Nah, itu pertanyaan itu 2. Itu saya kasih judul pelaku zuhud dan sikap wajibnya. Oke? Terus yang ketiga, ditanya lagi, berapa lama seorang hidup di dunia? Beliau menjawab sekian. Berapa lama waktu antara dunia dan akhirat? Beliau menjawab sekian. Laki-laki itu kemudian pergi sampai hilang dari pandangan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, orang tadi adalah Jibril yang datang kepadamu untuk menzuhudkan kamu terhadap dunia dan menggembarkan kamu terhadap akhirat. Oh, yang Jibril tanya dan Rasul jawab ilmu zuhud. Ngerti? Kok Ustaz berangkainya gitu ya? Pinter gitu kan? Kalau lo yang baca kan lo pusing, banyak amat nih hadis gitu. Dirangkai jadinya. Jadi pintu zuhud yang kedua nanti kita ngomongin tempat-tempat zuhud, kaitannya mau zuhud semua nih. Pelaku zuhud dan sikapnya yang wajib dan rentang waktu zuhud. Ini mesti kita praktekin semua ntar ya. Kita praktekin pelan-pelan. Oke, sekarang kita mulai membicarakan pintu zuhud pertama, soal tidak membenci dunia. Oke. Orang zuhud itu ya nggak benci dunia. Jadi zuhud itu pengertiannya apa? Gitu kan ya, supaya jelas banget ini. Saya bacakan aja sama Bapak, nggak usah dicatat. Saya ambil dari buku Hakikat Tasawuf, karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya. Beliau di situ mengutip juga pendapat ulama-ulama mengenai zuhud ini. Lihat ya, definisi zuhud. Ada Syekh namanya Syekh Ibnu Jalla berkata, zuhud adalah memandang dunia dengan memicingkan mata, supaya dia menjadi kecil di hadapan kita. Itu serah mau dipercaya mau enggak, pokoknya pendapat dia. Zuhud itu adalah kita memandang dunia dengan memicingkan mata supaya dia menjadi kecil di hadapan kita. Kan bagus kan ya? Enggak melotot gitu. Wow, enggak. Jadi kalau ada cewek cantik lewat Pak, seksi,
kecil. Kata orang sebelahnya, lu gila loh. Padahal zuhud. Itu pertama dari Ibnu Jalal. Lalu dia juga adalah berpalingnya jiwa dari dunia tanpa beban. Berpalingnya dunia dari jiwa kita nih. Jadi dikeluarin nih dari jiwa kita dunia ini tanpa beban. Motor hilang, wah 3 hari cerita terus pak. Motor gue, apes gue apak. Motor gue, loh tenang aja, nggak zuhud. Itu contoh aja, contoh nyata. Jadi dunia itu sebetulnya nggak pernah ada yang hilang. Kita miliki, tiba-tiba hilang, dia cuma pindah tempat. Karena ada kemungkinan visi balik lagi kan? Ya, dia pindah sebentar, bosan dengan apa kita, ntar balik lagi. Bisa nggak gitu? Bisa. Dede BPKB-nya hilang di masjid di Simpruk sana, udah puyeng, dikembaliin sama orangnya. Dia nggak minta didatengin, dia deh. Didatengin apa ditelepon? Didatengin. Jadi betapa saktinya Dede ini gitu ya. Kenapa dia nggak ngajar ya? Kok ketua kelas doang ya? Sangat kecil jabatannya. Dede nggak zuhud. Oke, itu lalu dari Junaid. Junaid berkata, zuhud adalah menganggap dunia ini kecil dan menghilangkan semua pengaruhnya dari hati kita. Jadi ini ulama-ulama dulu memang cerdas-cerdas pak. Ya, dia merangkai kata-kata untuk supaya orang paham zuhud itu apa. Kemudian Ibrahim bin Adom ya berkata, zuhud adalah kosongnya hati dan dunia dari dunia, maaf, dan bukan kosongnya tangan. Dia kosongnya hati dari dunia, tapi jangan kosong tangan juga. Lo tekor dong. Maksudnya ini semua definisi ini untuk orang yang udah punya harta juga berlaku. Orang punya harta, tapi dia nggak tahu zuhud. Maknanya apa? Dikasih tahu di taklim, dia buang tuh harta. Zuhud tuh dunia nggak ada apa-apa. Jangan. Dia boleh kosong dari hati, tapi jangan kosong dari tangan dong, ya kan? Ntar lu beli rokok gimana? Masa lu minta-minta, Dede ada gocap nggak dek? Kalau tiap Jumat gocap habis, nggak makan anak bini, paham ya? Itu tuh zuhud menurut para ulama loh. Jadi kita mesti hati-hati nanti mendefinisikannya untuk lingkungan kita ini. Lalu terakhir, selain dari Junaid dan Al-Jala tadi, ada lagi. Nah ini Pak, ini yang agak gawat nih. Ya. Zuhud punya tingkatan. Tingkatan yang paling atas dari zuhud adalah zuhudnya para muqarrabin. Zuhudnya para makhluk yang didekatkan oleh Allah ke sisinya, yaitu malaikat yang 4, para nabi, para alim, tapi bohong, ya gitu, ya kan? Ya lu belajar dong, ya kan? Yaitu zuhud dari apa-apa selain Allah, baik itu dunia, surga maupun yang lainnya. Zuhud pada tingkat ini hanya ingin sampai pada Allah, kayak doa Nabi tadi. Nah kita nggak sampai situ bahasnya. Kita hanya zuhud fit dunia gimana enaknya gitulah. Nah anehnya zuhud itu kan satu pekerjaan hati. Orang takwa disebut muttaqin, padahal hatinya yang takwa ya. Di Al-Quran, di hadis muttaqin. Orang beriman mukminin. Orang Islam muslimin. Zuhud gak ada istilahnya kecuali satu, zahidin. Bukan muzahidin, zahidin. Dan kebetulan pula di Quran cuma satu tempat yang menyatukan kata-kata zahidin, yaitu ketika Nabi Yusuf habis dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Lalu ada musafir datang ke situ, ke sumur itu, nemuin Yusuf. Qaulu bashar. Wah, ini kabar gembira. Hadza gulamun, ini adalah anak laki-laki. Kita umpetin, kita jadiin barang dagangan.
Lalu ada orang lewat ditawarin. Tapi nawarin Yusuf karena Yusuf masih kotor, belum dimandiin, belum apa. Nawarinnya cuma dirhamun ma'dudat. Al-Quran yang bilang, artinya cuma beberapa dirham. Kalau ada kata-kata ma'dudat, itu artinya bilangan yang bisa dihitung dengan jari. Jadi ma'dudat beberapa dirham, minimal 5, maksimal 10. Harganya Yusuf waktu itu. Cuman orang-orang ditawarin, termasuk kata Allah, termasuk golongan zahidin, orang-orang yang tidak tertarik dengan Yusuf, untuk beli Yusuf murah. Berarti zuhud terhadap dunia adalah tidak tertarik dengan dunia, tapi make. Gombalnya manusia di sini nih, nggak tertarik, tapi make. Buka Yusuf ayat 19 dan 20. Yusuf ayat 19 dan 20. Ya. Kita garap dulu ini sebentar. Supaya Bapak memahami betul apa itu artinya zuhud, dan orang-orangnya disebut dengan zahidin. Ya. Kita mulai dengan ayat 19, pelan-pelan ya, pelan-pelan, nyantai. Jangan mikirin makanan di sana nanti ya. Jadi setelah dibuang, lalu dibuang ke sumur itu, lalu wajaat sayyarah. Datanglah musafir, kelompok-kelompok. Fa'arsalu, dan mereka menugaskan atau mengutus waridahum, orang yang suka ngambil air di sumur. Fa'adla dalwah, untuk mengambil air. Qala, setelah mereka ngambil air turun ke sumur itu, ya busro, wahai ini kabar gembira, haza gulam, ada anak di sini ditemukan. Nah, terus wasarruhu, maka dia menahan anak ini, ditahan nih, ya, bidoah, sebagai barang dagangan. Oke, paham ya? Nah, wallahu alimun bima ya'malun. Allah tahu apa yang mereka lakukan. Terus ayat selanjutnya, wasyarahu bisamanin bahs, dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, kira-kira darahima ma'dudat, beberapa dirham saja, 5-10 dirham. Cuman ditanggapi oleh orang yang ditawarkan, wa kanu fihi minaz zahidin, cuman orang-orang yang ditawarin dagangan berupa Yusuf itu zahidin, tidak tertarik. Nah, jadi zuhud terhadap dunia adalah tidak tertarik dengan dunia, tidak tertarik untuk ngumpulin, tidak tertarik untuk cinta yang mendalam, nggak tertarik. Tapi ada hak untuk make, tapi nggak tertarik gitu. Karena nggak tertariknya itu, maka ketika kehilangan nggak apa-apa. Nggak tertarik sih. Maaf ya, ini kita lagi ngaji gini, kebetulan semuanya bujangan. Ada kiai datang bawa satu orang hitam, perempuan, ini masih perawan nih, solehah nih, tapi secara fisik jelek, kita nggak tertarik. Ya, oke, nggak tertarik. Kira-kira ada yang angkat tangan nggak? Saya deh yang nikahin. Beban pak, dibawa kondangan susah. Mau dibawa kemana-mana orang nggak motret ya. Iksan kenapa ketawa emang? Paham nggak? Nggak tertarik sampai segitu. Nggak minat kita, nggak minat. Cuman ya untuk kehidupan, menjalani kehidupan ya perlu dunia ini, perlu. Tapi nggak minat gitu. Itu zuhud. Nah, pintunya di sini, langkah-langkahnya. Oke? Udah jelas belum? Pak Tom ada komentar? Saya mau menggali lebih dalam namanya tertarik atau tidak tertarik. Karena untuk melakukan sesuatu itu kan perlu motivasi. Iya. Kalau kita tidak tertarik, tentunya tidak ada motivasi. Iya.
Tinggal ini motivasinya mesti kita kontrol. Motivasi apa? Iya. Sehingga kita tertarik pada basis motivasi yang positif. Iya. Ya, ini yang kita harus kupas. Iya, iya, siap. Jangan Siap. tertarik gitu loh. Iya. Makanya saya memberi judulnya bukan maknanya zuhud, Oh. tidak benci. Jadi sebab ada kemungkinan gini, kalau orang udah dilarang sesuatu, lalu dia akan benci terhadap yang itu gitu loh. Lu jangan begini dong. Ya udah deh, gua nggak gitu deh. Tapi kemudian benci sama perbuatan itu gitu. Jangan gitu dulu. Jadi jangan buru-buru. Ya, oke kita mulai ya. Ini ya. Kita mulai dulu. Pelan-pelan, Pak. Hah? Tanya dulu. Perbedaan yang paling mendasar antara tidak tertarik dengan tidak butuh tadi. Gimana tadi? Oh, tidak tertarik tapi boleh menggunakan. Ya tadi kan Kalau butuh tetap butuh. Gini loh Pak, tertarik itu masalah hati. Butuh masalah fisik. Mesti dipisahkan. Ya. Nggak tertarik itu gini. Nggak tertarik berarti nggak ditarik oleh dia. Nggak ditarik oleh dunia itu. Bapak mesti bisa melebihi dunia jiwa Bapak. Gini, dayanya. Gini loh. Ada orang gemuk kayak saya 80 kilo. Saya udah mau masuk jurang. Akhirnya saya terperosok di situ. Lalu saya minta tolong orang narik saya pakai tambang. Yang datang Pak Rudi, yang beratnya 60 kilo. Bukan Pak Rudi bisa menarik saya, malah dia tertarik ke jurang sama-sama saya, betul? Karena lebih berat saya, betul ya? Ustadz kalau karena logi, profesor juga kalah ya. Ya itu, kita mesti lebih berat. di antara dua contoh tadi motor ada perempuan. Ya. Nah kalau perempuan tuh benar-benar tidak tertarik, akhirnya nggak butuh. Iya. Tapi kalau motor yang hilang kemudian kita sekali, Iya. karena kita melihat ada resiko di mana kebutuhan kita tuh nanti jadi misalnya terganggu. Lah, Di situ kan kepikirnya di situ. Tuh. makanya tidak tertarik tidak mengharamkan kebutuhan. Tidak tertarik boleh butuh, gitu loh. Makanya saya bilang kan tadi boleh Allah memberikan dunia pada kita kan buat kita hidup gitu. Nah, ya. Ini memang agak susah nih mendefinisikan zuhud nih kalau kita agak mendalami. Ya ntar kita toto maaf ya, zuhud itu kan tadi udah dibilang sama Rasulullah di awal ini tadi. Ya, kata Rasulullah, az-zahadatu fid dunya laisat bitahrimi halali. Zuhud terhadap dunia bukan berarti mengharamkan yang halal. Nggak bisa. Benda Nabi ditegur 2 kali di Quran. Ya kan? Kenapa Anda mengharamkan yang sudah saya halalkan? Gitu. Ya kan? Gitu. Wala idu'atil mal. Dan juga untuk orang yang udah punya harta, zuhud itu nggak boleh. Anda udah tahu zuhud, Anda buang harta Anda. Pak, itu motor diparkir kok nggak dimatiin? Dunia aja dilaknat kok, biarin hilang. Oh jangan gitu. Wala idu'atil mal, bukan begitu. Jadi jangan dibenci. Tapi usahakan supaya jangan naksir gitu. Tertarik naksir. Kalau gue punya ini nih. Apalagi yang ditaksir itu barang orang. Makanya ada istilah rumput tetangga lebih hijau. Bini udah seksi, semok, blenok, geboy. Lihat bini tetangga baru. Ini yang namanya istri tuh itu. Nggak kayak lu bawa daster, jangan gitu. Ya, bukan. Tapi kita nggak tertarik aja. Nggak tertarik gitu. Nggak cinta. Ya. Senang boleh, senang. Saya kemarin udah ceritain kan, di pesantren-pesantren di Jawa Timur itu anak-anak yang dikasih makan malam itu untuk meningkatkan rasa syukur pada Allah. Itu makannya kalau nasinya masih berceceran itu, taruh air putih, goyang piringnya, korek, minum airnya. Nabi juga ngajarin gitu kan. Itu bukan orang rakus, itu saking senengnya karena nasi itu kirimannya Allah. Saking senengnya, tapi senengnya bukan tertarik, kebutuhan.
Nggak tahu nih pada bingung terus puyeng apa gimana nggak tahu. Karena ini udah filsafat sebetulnya. Ya kita mulai. Jadi di dalam tidak benci pada dunia, kita melihat adanya 3 sikap. Ya, yang pertama adalah kita mesti nanemin bahwa hidup di dunia ini, tugas kita adalah tujuan utama akhirat. Dunia yang kita punya adalah kendaraan untuk mencapai akhirat. Jadi perbedaan antara orang miskin dan kaya antara adalah kendaraannya dia punyanya apa. Oh dia orang miskin, berarti anggap aja sepeda. Kalau pakai zuhud, nyampainya bisa bareng sama orang kaya yang kendaraannya pakai mobil gitu. Yang penting cara menunggangi Islam ini untuk sampai pada Allah itu harus dengan zuhud. Kalau enggak udah ada gap nanti. Makanya ada sahabat Nabi nanya, ya Rasulullah, orang-orang kaya pergi dengan pahala yang banyak, ya kan? Mereka nyumbang ini nyumbang itu kan buat Allah semua, buat akhirat gitu. Lah kami gimana? Sholatnya sama, hajinya sama, semua. Tapi mereka bisa punya uang untuk zakat, untuk nyumbang. Kami enggak. Kata Rasulullah, bukankah dalam tanganmu, dalam hatimu itu ada kemampuan untuk bertasbih, berzikir? Subhanallah itu sedekah. Apa sedekah? Gitu loh. Jadi bisa nyampe sama. Asal hatinya sama-sama enggak tertarik dengan kendaraannya. Enggak memikirkan kendaraannya. Tapi memikirkan tujuannya. Nah, zuhud dalam tidak benci pada dunia. Pertama kali, dunia itu kita jadiin kendaraan untuk tujuan akhirat. Ini ada dicantumkan dalam Al-Quran. Wa bataghi fima ataqallaha darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah negeri akhirat itu dengan apa yang udah engkau miliki. Maksudnya hartamu itu untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Di sini kebolehannya. Tapi jangan lupa nasibmu di dunia, bagianmu di dunia. Ya kalau kamu udah punya motor, yuk jangan dibuang, jangan. Pakai itu untuk akhirat. Ini paham ya? Itu langkah pertama nggak benci dunia. Al-Qasas ayat 77, surat 28 ayat ke-77. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah. Dan carilah akhirat itu dengan apa yang telah Allah anugerahkan pada kamu. Jadi akhirnya, kita paham. Allah kasih kita harta, baik banyak, baik sedikit, baik menengah itu untuk akhirat. Cuman saking sayangnya Allah sama kita, sampai-sampai Allah bilang gini, buat kamu 97,5%, buat aku 2,5% aja. Coba, apa enggak saking maha pemurahnya Allah, buat kamu hidup di dunia 97,5%, buat aku 2,5%. Oleh Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, oleh Abu Bakar dirubah. Kata Abu Bakar, saya 100% aja. Abu Bakar bilang, saya 100% aja. Abdurrahman bin Auf, saya 100% aja buat hijrahnya Rasulullah. Kalau kita beda kan, kita masih sayang-sayang nih. Mereka enggak, mereka udah tahu bahwa dunia itu nilainya kecil. Ngapain bangke dibagi-bagi? Udah bangke, kasihin aja gitu. Nah itu zuhud. Jadi sekarang Bapak pikir, bagaimana cara Bapak itu walaupun beli beras, tapi bernilai pahala. Karena semua harta harus untuk akhirat sih. Wa bataghi fima ataqallaha darul akhirah. Carilah akhirat dengan apa yang kamu punya. Oh berarti semua harta Bapak untuk akhirat harusnya. Di sini nanti ditanya harta kita dari mana dan dikemanakan. Karena ada kemungkinan 50-50 orang yang nggak bisa ngelola harta dipakai buat maksiat. Di situ kufurnya orang, nggak zuhud. Dapat dari mana? Buangnya kemana? Itu pertanyaan mengenai harta.
Ya. Di zaman Nabi pernah ada sahabat yang komplain. Dia komplainnya begini, Pak. Ya Nabi, kalau kami di samping engkau, kami itu zuhud. Kami khusyuk zuhud pada dunia, nggak tertarik dunia. Tapi begitu kami pulang ke keluarga kami kok berubah. Ketemu anak-anak kami cium segala macam. Jadi kami kayak orang yang seneng sama dunia gitu. Gimana dong begini? Kata Nabi apa? Seandainya benar kamu seperti itu, Allah akan mengirim malaikat ke rumahmu. Untuk apa? Untuk mencatat. Ya, mencatat aja apa yang kamu lakukan. Artinya Nabi bilang masih ada, jangan kaku zuhud tuh. Boleh kamu nyium anak, beliin anak mainan tuh boleh. Beliin istri cincin emas, nggak masalah asal mampu. Jangan ngutang, lu ngutang sama temen lagi. Bini gue butuh cincin emas, ada duit gak lo? Jangan gitu. Ya, memang kemampuan sendiri silahkan gitu. Jadi Nabi mau ngomong di range itu. Tapi kata Nabi, seandainya pun engkau tidak berbuat seperti itu, ya, jadi lu zuhud di rumah, di depan gue zuhud, di depan zuhud semua gitu. Allah akan memusnahkan kamu dan mengganti kamu dengan makhluk yang baru, dan dia berbuat dosa dan Allah ampuni. Jadi zuhud jangan kaku maksudnya. Jangan takut. Pakai aja apa yang ada, pakai itu. Hanya tetap bahwa gue nggak tertarik sama lo. Jadi harta dibentak-bentak, Pak. Jadi kalau bapak mau bayar apa dulu, duitnya bentak dulu. Sekarang lo gue buang. Beli mie goreng gitu. Itu. Jadi jangan bangga gitu maksudnya gitu. Paham ya? Ini agak susah nih memahaminya. Agak susah. Nah, buka hadis nomor pertama. Ya, supaya jelas. Ini udah saya kirim juga ya ke grup ya, hadis ini ya. Hadisnya udah saya kirim ke grup juga ya Pak Tom. Udah saya kirim ke grup juga. Hadis ini udah saya kirim ke grup. Oke, makasih. Oke, kita lihat hadis pertama. Dari Abu Hurairah, dia berkata, aku dan para sahabat lain berkata, wahai Rasulullah, mengapa bila kami berada di dekatmu, hati kami melunak? Kami zuhud terhadap dunia, dan kami termasuk ahli akhirat. Tapi bila kami sedang meninggalkanmu, kami bergaul dengan keluarga kami, mencium anak-anak kami, lalu kami mengingkari diri kami sendiri. Maksudnya, udahlah ngaji mulu, sekali-sekali nonton bola, gitu lah kira-kira gitu ya. Ya, ngaji mulu sekali-sekali kemana kayak kita nonton bioskop kayak gitulah kira-kira. Lebih condong pada duniaan ketimbang akhirat. Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian saat pergi dengan aku benar-benar berada dalam kondisi kalian seperti itu, maksudnya yang kemudian merasa gak zuhud gitu ya, niscaya para malaikat akan mencatatnya, mengunjungi kalian di rumah-rumah kalian. Dan seandainya kalian tidak berbuat dosa sekalipun, zuhud tetap gitu, niscaya Allah akan menciptakan makhluk baru agar mereka berbuat dosa, lalu Allah akan mengampuni mereka. Maksudnya kalimat ini nggak apa-apa rekreasi dikit-dikit lah, ya kan? Nggak apa-apa bolos ngaji 3 minggu nggak apa-apa gitu. Jangan terlalu dipikirin ya. Tapi jangan lu sebut nama gue ntar. Nggak apa-apa kata Ustadz, jangan. Lu sabet malaikat, sabet. Kalau saya ini kan nanti bola-bola kalian yang berbayar gobok gak? Ya, yang gratis kan di rumah. Gratis kan, bioskop. Ya. Gobek gratis juga maaf. Cuma nih langkah kedua yang perlu dipikirin. Langkah pertama apa? Akhirat sebagai tujuan, dunia kendaraan. Langkah kedua, waspada terhadap penghalang zuhud. Nah, ini waspada. Jadi di sini dibenci ini, kita akhirnya nggak membenci, tapi waspada. Nah, seperti apa penghalangnya? Lihat surat Fatir ayat 5. Surat 35 ayat 5. Waspada kepada penghalangnya. Lihat. Ya, waspada terhadap penghalang zuhud. Ini penghalangnya yang jelas nih. Ya ayuhan nasu, terus inna wa'dallahi haqqo. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Lihat. Fala tagurrannakumul hayatud dunya
Wala yaghrannakum billahil ghurur. Janganlah, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia itu menipu kamu. Dan jangan sekali-kali si penipu yang pandai menipu itu, setan maksudnya, si penipu itu menipu kamu tentang Allah. Jadi pertama kali kita kalau mau zuhud, kita ingat waspada terhadap siapa? Setan. Dan waspada terhadap kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu Pak, kalau diturutin, Masya Allah, sekarang itu kita nggak perlu punya rasa atau butuh. Diciptakan kebutuhan sama iklan Pak. Sampai-sampai kita akhirnya sebelumnya nggak perlu barang itu, kita beli juga. Iskandar ketipu tuh, beli online. Wong kira bisa gedein HP, tahu-tahu harganya 80.000 cepet. Mau dapat barang kayak TV. Bagaimana? Itu kan cuman kaca pembesar. Sekarang kita mau ganti halaman nih, baca Quran. Tangan kita kemari. Nggak bisa pencet di sini, paham? Ketipu kita sama mulut manisnya iklan. Itu namanya tertipu terhadap kehidupan dunia. Namanya dagang, Pak. Nah, itu ya. Jadi kebutuhan diciptakan. Pak Tom, iya, Pak Tom sebagai orang bidang ekonomi ya, saya tanya sekarang, sangat pelajaran nggak sekarang harga rumah kecil itu 700 juta, rumah kecil 60 meter persegi, bikin kluster di Cibubur di apa, harga dasar 700 juta, mulai dari 700 juta, kalau nambah carport, ya habis 1,2 miliar. Yang mau nyicil BTN 16 tahun, pegawai negeri ASN golongan 2D. Capeknya loh. Orang disiksa dengan hutang berbunga-bunga untuk beli rumah, memiliki rumah. Nggak kayak dulu perasaannya. Paham nggak? Kita ketipu sama dunia ini gitu loh. Ntar bapak udah pensiun, rumah ini jadi milik kita. Iya, rumahnya udah doyong, baru lo lunas. Paham? Ustadz nih ahli dunia gitu. Ini gawat nih, dunia ini nipunya luar biasa. Kalau lunas mati dulu aja. Maka dunia orang ngutang lebih dihormati daripada orang lunas. Coba bapak makan steak Gandhi berenam, habisnya 2,8 juta gitu. Lalu bapak keluarin dompet, keluarin duit gitu 2,8 juta. Yang mau nerima duit bapak bilang, ih, orang kampung, orang kaya baru kali. Tapi keluarin kredit card platinum. Wah, tahu begini. Kan gitu ya. Maksudnya sombong banget itu punya kartu. Dilewatin dulu. Gitu. Wah, dia langsung, ya Pak, sebentar Pak ya. Dosa gini. Maka tanda tangan Pak. Tanda tangannya begini. Dulu, sekarang kan pakai password ya. Pakai PIN ya. Ngerti nggak? Lebih mulia orang hutang daripada orang lunas. Dunia nipu Anda. Ngerti? Nah, Allah bilang, jangan sampai kau tertipu dengan kehidupan dunia. Dan jangan sampai setan bisikin kamu bahwa dunia itu indah. Ayo cari-cari itu. Sukses kamu di dunia itu. Makanya sekarang orang keracunan sama barat. Di barat itu udah sampai puncak sukses Pak. Suksesnya orang kalau dia udah berkantor, ya, terus punya apartemen sendiri, itu hari Jumat, thank God it's Friday, mabok-mabokan. Hari Sabtunya berzina karena dapat cewek. Hari Minggunya tidur seharian, Seninnya masuk kantor lagi. Itu aja muter. Paham? Itu yang disebut dengan sukses dunia. Waduh, menipu. Paham ya? Tapi Anda semua kalau nonton film barat kan kagum kan? Cantik-cantik ya. Wah. Jangan kena ketipu. Jangan ketipu. Itu ya. Nah, ini ayat waspada terhadap penghalang kesulitan, yaitu setan dan kehidupan dunia secara umum ini akan kadang-kadang tertantang orang itu loh. Oke deh, kita mulai bisnis gitu. Dan ujungnya bukan akhirat, bukan Allah. Pokoknya kita goal, kita prediksi 3 tahun ada apa namanya? Return on investment. BEP, break even point, balik modal. Wah, keren nggak? Ya, itu penghalang kesulitan. Hadis nomor 7.
Dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW, keren Asman Sa'id, berkhutbah. Dan di antara isi khutbahnya adalah sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Ya, maksudnya sangat menarik. Dan Allah menyerahkannya pada kalian untuk mengurusnya. Lalu Allah akan melihat apa yang kalian perbuat. Lalu dikatakan, ala fattaqud dunya wattaqun nisa. Ketahuilah, berhati-hatilah kalian dari keindahan dunia dan wanita. Penghalang kedua dari zuhud adalah wanita. Udah paham dong. Ya. Pertama setan, kedua wanita. Ini jelas. Yahudi kalahnya sama wanita. Maksud itu juga kalah sama wanita. Diciptakan alam pria dan wanita. Kalau setan kita bisa usir wanita. Iya. Nah, gimana cara setan untuk menghalangi kita dari zuhud? Dia punya 3 cara. Sehingga kita akhirnya melakukan cara itu. Ketika kita melakukan cara itu, udah keluar kita dari zuhud. Udah kita nggak ada orientasi akhirat lagi. Yang ada ya udah muter-muter kayak Pak Tom bilang, lupin pusing muter-muter. Hadis nomor 11, lihat. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan berkata nih ya, orang yang kaya tidak akan selamat dari 3 hal. Kita ganti kaya aja dengan orang yang punya harta gitu ya, nggak akan selamat dari 3 hal. 1, ada kalanya aku hiasi harta begitu indah dalam pandangan matanya, sehingga dia enggan ngeluarin kewajibannya. Pak, itu mobil Bapak memang mobil mewah Pak, Camry, tapi parkirnya jangan sembarangan. Mobil-mobil gue. Paham? Gila nggak tuh? Hidup bersosial masih bilang mobil-mobil gue beli sendiri pakai duit gue. Ya Allah, di mana Allahnya? Ustadz ini terlalu banyak ini ya retorika. Tapi perlu Pak. 1. Kedua, ada kalanya aku ringankan tangannya sehingga banyak mengeluarkan harta tidak pada tempatnya. Boros, ngerayu cewek. Neng pulsa udah kirim 500.000. Ntar kan si cewek tanya, aku mesti balas apa nih? Nggak usah. Bijaksana kan? Ntar lo tahun depan. Nunggu dulu susunya ya kan gitu. Melihara. Nggak pada tempatnya. Ya, setan bisikin begitu. 3. Ada kalanya aku bisikkan dalam hatinya kecintaan yang kuat terhadap harta, sehingga dia akan mengusahakannya, mencarinya dengan jalan yang tidak halal. Nah, kira-kira terlewati nggak ini sama orang-orang? Akhirnya, bukan ini kan boleh dalam agama ini. Sabat, habis itu makainya sembarangan atau boros, dan kewajibannya tidak dipenuhi. Wih, zakat sampai 5 miliar. Zakat apa ini? Ya, mending gue bikin PT di Hong Kong. Nah, ya, ketemu Amoy. Jadi kurang ajar. Orang kalau udah kaya makin kurang ajar sama Allah. Paham? Canggih gak setan? Nah, setan 1. 2, wanita. Kira-kira canggih wanita itu? Canggih Pak. Udah deh, kalau yang wanita jangan diomongin sekarang deh. Tuh ya. Tidak benci dunia. Yang pertama tadi apa? Akhirat jadi tujuan utama. Dunia ini justru kita jadiin kendaraan. Bapak jangan benci sama kendaraan Bapak. Kita yang ngatur di tangan kita. Yang kedua, waspada terhadap penghalang kesubutan. Waspadanya ada penghalangnya nih. Yang kita benci, yang jangan dibenci nih. Yang terakhir, keluarkan dunia dari hati kita. Jangan nempel di sini. Jangan nempel di sini. Hilang sandalnya pusing. Keluarkan dunia dari hati kita. Watak manusia itu cinta sama dunia. Nggak tua, bahkan sampai orang tua disebut begitu. Orang tua ini semua mungkin udah habis, gigi rontok segala macam, tapi nafsunya sama dunia masih terus. Gitu kata Nabi. Hadis nomor 2. Dari Ibnu Syihab dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al-Musayyab
bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yazalu qalbul kabir bukan syabab kabiri syabban ya fisnataini fi hubbid dunya wa tulil amal. Hati orang tua itu masih tetap berjiwa muda dalam dua perkara, yaitu cinta sama dunia dan panjang angan-angan. Kalau kau punya duit segini 3 miliar gue sumbang ke masjid. Gak kesampean. Soalnya malaikat tahu, bohong lo ah. Ya gue punya 1 miliar, ada yang ntar gue kirim bulan. Selalu akhirnya panjang angan-angan. Ya kita banyak angan-angan loh. Iya, mana kayak mau beli sate kata buat kita. Ah, lo nggak zuhud lo. Ya tuh. Di sini baru letaknya Pak. Ada kesirikan dalam zuhud. Allah sudah memperingatkan. Wa minan nasi mayattakhizu min dunillahi anda. Ya, yuhibbunahum ka hubbillah. Ya kan? Waladzina amanu asyaddu hubbalillah. Jadi di antara manusia ini ada orang yang menjadikan Allah sebagai tandingan. Jadi Allah dikasih tandingan nih. Kata Allah, mereka mencintai tandingan ini melebihi cintanya kepada Allah, atau sama seperti mereka mencintai Allah. Padahal orang beriman sifatnya asyaddu hubbalillah, sangat cinta-cinta pada Allah. Makanya Allah peringatkan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali kau cinta pada sesuatu sampai-sampai kau cintaku padaku berkurang. Di situ letaknya makanya. Coba Al-Baqarah ayat 165. Ayat berapa? 165. Wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andada. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah itu mencintai Pak ya, menurut sampai lengket gitu. Menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang beriman sungguh amat sangat cintanya pada Allah. Ini teguran, Pak. Teguran. Nah, prakteknya di dunia ini begini loh. Kita ini punya hobi, Pak. Sampai apapun harta kita, kalau untuk hobi kita itu pasti kita ya begitu. Orang suka nyambung ayam, bukan melihara ayam buat dipotong dijual ya, nyambung ayam. Itu yang mandi duluan ayamnya, Pak. Setiap pagi daripada orangnya. Baru bangun subuh kagak, langsung cari rokok, pakai sarung sama singlet, ker dimandiin ayamnya. Itu yang namanya menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Itu baru hobi ayam. Sekarang kita lihat, ada orang punya merek mobil tertentu, punya klub mobil Pajero. Orang-orang yang punya Pajero kumpul semua gitu. Di mana Allah? Hati. Jadi Islam menyarankan prakteknya jangan punya hobi yang melalaikan kamu dari cintamu pada Allah. Jangan, Pak. Ngapain? Padahal waktu untuk membina hobi itu sampai keluar miliaran bisa digunakan untuk jihad bi amwalikum wa anfusikum. Zikir yang banyak, sedekah yang banyak. Coba bandingkan. Yang satu habis untuk tujuan dunia, yang satu habis untuk tujuan akhirat. Yang mana yang dipilih? Kan begitu. Jadi langkah ketiga dari yang pertama ini adalah apa? Mengeluarkan dunia dari hati. Itu yang disebut tadi nggak tertarik Pak Tom, Bang Aman. Nggak tertarik itu nggak cinta. Dipakai, tapi adalah nih gitu. Apalagi kalau orang kaya. Orang kaya itu kan seolah-olah berhak melakukan apa saja dengan duitnya. Sehingga perasaannya seperti ini tuh dicela oleh Al-Qur'an.
Ya kan, yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira hartanya dapat mengekalkan hidupnya itu. Wah, kita ada simpanan 30 miliar kok, mah. Kita mau berobat kemana aja bisa. Mau beli pulau juga bisa. Misalnya gitu. Nggak boleh Pak orang ngomong gitu. Nggak boleh orang ngomong gitu. Jadi dia apa? Dia cinta sama harta berlebihan. Nggak boleh. Nah itu untuk khusus untuk larangan hobi ini ada di hadis nomor 9. Hadis nomor 9. Larangan hobi ya. Hanya di sini disebutnya berkebun. Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian sibuk dengan kebun karena akan menyebabkan kalian senang pada dunia. Ya kebun ganti aja dengan hobi bapak apa kira-kira? Pak, sebenarnya saya nggak bilang bapak hobi ayam loh ya, karena bapak ayam itu untuk dikomersilkan kan. Ya artinya. Justru saya ini bukan justru begini Ji. Tadi ada kan yang nyambung ayam tuh yang mandiin ayam. Terbalik istilah. Bosnya udah makan tuh ayamnya udah belum dikasih makan. Nah, itu udah zuhud. Ya. Tapi sekarang tahunya kan. Berarti pahalanya baru sekarang. Nah, ini berkebun ya. Janganlah ya apa tuh? Ya hadis berapa tadi? 9. Janganlah kalian sibuk dengan kebun, ya, karena akan menyebabkan kalian senang kepada dunia. Maksudnya janganlah kalian senang dengan objek dunia. Kan hobi tuh. Wah banyak Pak klub hobi di Indonesia ini. Apa deh? Coba contohin hobi yang berpotensi melalaikan kita kepada akhirat. Apa kira-kira? Mancing. Wah luar biasa kalau mancing. Mancing. Mancing tuh jam 8 pagi sampai di pemancingan, pulang asar Pak. Lohor lewat, asar lewat. Workaholic juga. Apa? Workaholic. Apalagi workaholic. Luar biasa. Kok apa yang dikejar? Saya punya bos, Pak. Bos saya. Dia pernah bilang sama saya, satu hari itu 24 jam kurang. Harusnya 29 jam. Karena dia setiap jam melek Pak. Di kamar itu ada TV gede yang berisi saham dia di Wall Street di mana gitu. Wah gue lus nih, wah gue ini. Falas dia segala macam nyebar di mana-mana. Itulah repotnya orang punya orang duit banyak. Akhirnya di mana duit saya sekarang? Ada di mana duit saya sekarang? Siapa yang jagain? Gue punya apa aja asetnya gitu. Ya. Nah, itu dia yang dicela dalam di surat tadi itu. Alladzi jama'a malau wa addada. Dia yang mengumpulkan, dia yang ngitung-ngitung sendiri. Ini udah dikhutbahin sama si Iskandar di sini tapi kebalik-balik Arabnya. Ah dadah malahu ya salah cetak kali. Ya is. Salah ngomong. Gimana? Ya. Ya ini akan saya masih ini. Janganlah kalian sibuk dengan kebun, maksudnya apa? Hobi. Iya kan. Ada juga nggak usah jauh-jauh. Kebun, kalau saya kan artinya memanfaatkan lahan kosong, lainnya apa? Ya. Tapi tidak lupa, Pak. Misal dari pagi nih, mau jam 11 istirahat. Gini loh Pak. Nah, gimana? Misalnya orang seneng nanam. Taruh kata dia nanam jagung. Petani jagung. Aslinya bukan dia yang nanam, bukan dia yang numbuhin. Allah. Tapi saking sayangnya, ya. Sayangnya Allah sama orang itu. Orang itu dikasih hak untuk berkata, ini jagungku. Kalau aku yang nanam, kok embuh ya, kok tukul gitu. Tanganku dingin gitu. Padahal aslinya dia cuma naruh, plung, nyiram, pupuk. Yang nanti yang numbuhin jagungnya Allah. Kasih kelobotnya Allah. Semua Allah gitu loh. Nah, kalau berkebun yang benar sebagai mata pencaharian atau usaha, silahkan. Tapi yang diingat itu, ya Allah, tumbuhkan panen ini, jangan kasih. Ini kan enggak. Kebun yang dihobiin jadi kebanggaan. Itu semua tipuan. Saya kasih contoh lah. 5 tahun lalu ada tanaman namanya anthurium. Wow, capek kita ngeluarin dompet 7 juta, 11 juta. Sekarang berapa harganya anthurium? Bukan nggak laku lagi, lu dikasih juga mau gratis.
ikan koi. Pernah tuh tahun-tahun berapa tuh? Karena ikan keramat itu. Arwana dulu berapa, Pak? Sekarang cupang lagi. Dulu batu cincin, ya Allah, Yus tuh meledak itu. Iya kan? Jual ke Patom 3 juta. Padahal beli Jatinegara 20.000. Ngikatnya 7.000. Misalnya, bukan Yus ya, bukan Yus. Tukang cincin lain gitu. Dia bilang nih biru lavender apa itu, sapir, apa? Bodoh amat, itu batu. Lah kenapa bisa mahal harganya? Tipu. Wah, Covid juga tipuan loh. Nah, itu jadi hobi lagi, Pak. Ke kantor kan, masang 3 kasih tesi. Apa aja tuh? Ini yang ngatu kecubung. Wah, kalau gua taruh di air jadi merah katanya. Apa? What is the point? What is your point? Kalau lo punya batu ditaruh terus merah, apa jadi? Apa lo hebat? Sini lo, gue cekek kan gitu. Sama hati-hati San, lu jangan nawarin sama ke pembeli akuarium lo. Ini akuarium ajaib nih. Ya, pokoknya itu jangan. Ya kirim-kirim Marlboro sering gitu ya. Ya, hobi itu jangan. Makanya disebut jangan benci dunia, tapi jangan cinta berlebihan. Dunia kan bukan cuma harta, Pak. Anak juga dunia kan? Boleh dong cinta sama anak? Ya kan? Boleh dong? Iya. Gitu. Jadi kata apa kalimatnya ya tak itu kalau di Al-Quran tadi, kalau di hadis tak itu. Iya. Kalau di Al-Quran diartikan menyembah. Kalau di hadis diartikan menyibukkan di situ. Jadi sebetulnya apa itu? Jadi apa? Iya, pokoknya yang membuat lalai, Pak. Menyembah itu unsurnya mencintai, tunduk, patuh, ngikut semuanya gitu. Ngikut semuanya. Bapak tahu orang yang main di Kemayoran Fair tuh, layangan kuang-kuangan, orang Cina itu satunya bisa sampai 10 juta, 20 juta. Rame-rame, ayo gua 2 juta, lu 2 juta, kumpulin kertasnya, beli lemnya segala macem, udah terbangin, dipanteng 3 jam. Oh juara gitu. Apa? Dalam agama itu apa namanya? Sia-sia. Nggak usah itu, nonton bola aja sia-sia kok. Betul nggak Pak Sugeng? Anda nonton 45 menit kali 2 sampai penalti, kan yang dipuasin siapa? Hati kita doang. Hati yang penuh syahwat dunia. Tercerita, Ronaldo. Emang kenal Ronaldo Mente? Di jalan, Gang apa kabar Gang? Enggak. Dia mah nggak peduli sama penontonnya. Tapi dari situ dia dapat duit banyak. Ente malah beli kacang, beli apa? Paham nggak? Ketipunya kita. Lagi itu masih mau hobi. Hobi itu begini, baca Quran. Kita hatam berapa kali tahun ini? 20 kali Pak. 40 kali sekarang. Wah, hobi. Hatam baca Quran. Pahala dapat. Al-mahir bil Quran. Orang yang mahir Quran akan didampingi oleh malaikat yang mulia di dalam surga. Itu orientasinya akhirat. Terus nanya, Ustaz udah zuhud belum? Terserah gue. Jangan tanya gue. Kan nyampaikan juga, belum pakai. Dah, yang nomor 2. Orang zuhud yang kedua, dalam pintu pertama, sangat yakin kepada Allah perihal rizki. Jadi, meyakini bahwa semua dari tangan Allah. Pemiliknya Allah, Allah mengirim pada kita gitu. Bukan dari usaha seseorang atau diri kita. Jadi kita punya duit banyak nih, hasil halal, kita tetap lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah ketimbang apa yang di sini. Jangan bilang, udah deh, gue lega gue udah segini, jadi bisa jalanin niat gue. Enggak, jangan Pak. Karena orang yang punya harta banyak aja dalam 1 detik bisa hilang, tsunami itu. Coba bayangkan. Berarti semua Allah yang kontrol. Master kontrolnya di Allah nih rezeki. Allah kasih kita hak pakai. Dipinjemin hak pakai. Itu jangan pongah lah. Jadi sangat yakin orang yang zuhud tuh perihal rezeki. Pertama,
asalnya dari tangan Allah. Asalnya dari tangan Allah. Dan dengan Allah memiliki banyak itu, kita yakin Allah telah menjamin rezeki semua makhluk. Untuk itu nggak boleh ada orang iri. Datang sama-sama Ustadz, datang ngelamar sama-sama jadi kuli bangunan di rumah yang sama, mandornya sama. Saya datang dari jam 6 pagi nih, besoknya mulai kerja. Si Dede datang jam 8. Kok honornya sama Ustadz? Nggak boleh gitu kan? Karena itu udah Allah yang atur tuh. Kita tuh hidup di dunia kalau bisa kayak kuli bangunan Pak. Kuli bangunan tuh ya kerja aja. Lok, ngaci. Lok, ngaci. Jangan tiap ngaci satu lemparan nanya sama yang punya rumah, honor saya berapa ya? Wah, lembur saya dibayar nggak gitu? Bapak jadi yang punya rumah kira-kira jengkel nggak? Sama Allah juga begitu. Jangan cerewet soal rezeki. Jadi kita minta terus, cukupkan aku, tambahkanlah aku. Lo yang nggak minta aja udah gue cukupin. Ngerti gak? Nah, bab doa itu diwarnai dengan zuhud. Malu jadinya minta. Bang Aman kan, sukseskan bisnisku. Kata malaikat, lu bisnis yang dulu emang sukses ya. misalnya gitu. Itu hadis bukan ada. Yang mana? Enggak, apa? Dia orang berdoa di musyola itu. Udah tuh, itu ketika jatuh. Apa sekarang gitu. Hadis itu. Jadi yakin bahwa Allah menjamin. Kerja nggak kerja orang dapat rezeki. Bahkan Rasulullah bilang kan, orang tidak akan mati sampai seluruh rezeki jatah dia itu dia peroleh dan dia nikmati. Orang di ICU 10 hari koma, bangun lagi, terus dia minta minum seteguk, terus mati. Nah itulah rezeki terakhir dia, yang seteguk aqua. Yang di luar itu, yang bukan seteguknya, yang di botol itu rezeki orang lain atau dibuang. Jangan takut Pak, hidup jangan takut. Kita takut karena kita tidak memenuhi standar orang lain. Keluar rumah, lihat Dede bawa motor baru. Dia kerja kagak apa aja, nyolong kali ya. Langsung nuduh-nuduh Pak. Wah ini gue rasa nih pakai dukun nih, tuyul kan gitu. Padahal kita nggak punya. Ya kan? Jadi kita di tangan kita atau di tangan orang lain, kita nggak percaya. Anda sama-sama dapat jatah sama saya, cuman jatah saya mungkin di surga ntar, gitu aja. Sampai nangis ngomongnya di surga ntar. Nggak pernah dapat. Si Dede rumah sakitnya, ya waktu itu belum HP gitu belum ada, terus telepon Dede itu udah boleh pulang ke. Ya, siapin 800.000. Udah dari situ aja dulu. Kita kan gak pusing ibu kita yang marah. Jadi saya nanggap udah baga. Iya. Dia orang aja. Saya punya orang tua, mami saya kenal apa ya? Itu kan mengalami berapa kali serangan jantung yang mesti dioperasi. Yang jumlah tagihannya 300 juta, ring 400 juta, segala macam itu. Saya nggak minta loh, cuma saya berusaha yakin aja bahwa ini pasti ada pertolongan. Saya lagi di rumah sakit, saya belum bilang sama kantor, saya dicariin sama bos. Di mana lo? Mohon maaf Pak, saya udah 3 hari nggak masuk karena nungguin ibu saya. Kenapa ibu lo? Ini Pak harus operasi gini gitu. Di mana? Di Puri Cinere Pak. Itu dia suruh anak buahnya kontak yang punya Puri Cinere. Ini pasien ini jangan suruh bayar ya. Jadi begitu udah, ini saya udah niat minjem Pak. Sama kantor gitu, udah bikinin surat gitu. Saya dipanggil sama bagian kasir. Disuruh tanda tangan Pak. Ini apa maksudnya? Udah Pak, ada yang lunasin. Tapi saya kemudian tidak menuju pada bos saya.
Ya Allah, saya mesti gimana lagi ngomongnya kan gitu. Yakin bahwa Allah menjamin rezeki. Besar kecilnya hak Allah. Surat Hud di ayat 6. Surat 11 ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi terus illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satu binatang melata pun, maksudnya makhluk yang berjalan di atas muka bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Allah tahu di mana tinggal binatang itu, nyimpen rezekinya di mana. Ya. Semuanya udah tertulis, udah Allah rencanakan. Jadi Allah punya rencana ekonomi besar, RAPBN besar untuk kasih kita-kita ini. Percaya Pak? Percaya. Saya ada kasus tadi pagi. Saya tawakal Ustaz sama Allah. Alhamdulillah. Dah. Ya Pak Sena. Baik Bapak itu udah rutin tiap tanggal sekian dapat gaji atau dagang, ya, jangan mikir gini, oh enggak, yang rutin aja, yang ini pasti dapat, enggak, justru sebelum tanggal 1 ini akan gaji tanggal 1, itu udah ngomong sama Allah, terima kasih, menurut catatan manusia besok hak saya gajian, tapi saya yakin itu darimu, gitu loh. Itu namanya zuhud. Jadi bukan kantor yang kasih kita gaji. Begitu pula kalau kita punya uang banyak, kemudian kita kita dipuji orang gitu. Jangan kemudian kita ngarang cerita. Ya ini dia hasil dari orang tuh rajin. Kayak gue gini. Gininya udah gini gitu. Gue gini nih, ya. Gue nggak kenal matahari, pagi masih gelap, pulang udah gelap. Kadang-kadang bini gue minta jatuh dari belakang aja Mas, katanya saking malamnya tuh. Tapi gue jalanin dengan tekun, demi HP, biar anak-anak ini pada sukses. Nah udah, dia cerita dia yang nyiptain bumi, dia yang ngendaliin miskin apa kaya. Kan bisa kan kejebak begitu orang. Nah itu tidak zuhud. Yakin bahwa Allah semua mengendalikan. Hadis nomor 3. Lihat, kita perlu jadi ahli hikmah Pak. Masalah rezeki ini. Lihat, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Taala berfirman. Nah, diskusi ya. Hambaku yang beriman merasa gembira bila aku lapangkan sedikit dunia untuknya. Padahal yang demikian itu berpeluang menjauhkan dirinya dariku. Dan hambaku yang beriman merasa sedih bila aku sempitkan dunianya atasnya. Padahal yang demikian itu berpeluang untuk mendekatkan dirinya kepadaku. Salah paham gak kita? Orang beriman dikasih kaya kan. Nah itu dia. Kita dekat sama Allah, jadi dikasih kaya. Kagak, kata Allah, harta yang banyak yang aku sampaikan padamu berpeluang menjauhkan kamu dariku. Karena dunia itu penuh tipuan. Kita kalau udah kaya dikit, akhirnya marah kalau nggak dikasih sesuai dengan kekayaan kita. Contoh, naik pesawat first class. First class ke London berapa Pak Tom sekarang? Ke London naik British Airways dari Indonesia, Garuda aja deh, 177 juta sekali jalan. Nah masuk kita, pramugarinya melengos, marah kita Pak. Nggak tahu siapa saya. Betul nggak? Tuh dia. Padahal berpotensi untuk menjauhkan kita dari Allah. Kita merasa jadi Fir'aun ini. Tapi orang beriman dimiskinkan, hartanya sedikit itu. Lalu dia berkata, salah apa gue ya? Justru Allah mau mendekatkan Anda pada dia. Aneh nggak Bu? Tuh zuhud tuh perikannya masih begitu. Ini kebalik. Ada orang bilang, ya udah tes aja, gue udah kasih 5 miliar tes dah. Pasti gue lulus ujian itu. No orangnya. Tadi saya juga
Itu kalau yang bagian ya, memang Allah belum dekat. Ya iya. Makanya pada Lihat. Itu dari kepada Allah ya. Sekarang kepada manusia. Jadi kita jangan percaya diri kalau kita dilimpahi banyak harta. Juga jangan percaya dengan banyaknya harta manusia. Jadi, saya kasih contoh yang ringan aja gini loh. Misalnya kita lihat Pak Tom cukup sangat kaya lah gitu. Dan akrab sama kita. Maka kita harus bersikap bahwa rezeki itu bukan dari Pak Tom loh ya. Kita jangan ngarep-ngarep. Jangan ngintip-ngintip. Cari peluang agar Pak Tom memberikan hartanya pada kita. Nggak boleh itu. Itu nggak zuhud. Karena Rasulullah bilang, zuhudlah kepada apa yang di tangan manusia. Maka manusia akan mencintaimu. Jadi kita nggak boleh ngutak-ngatik harta orang walaupun lewat omongan doang. Si Gareng, tahu Gareng nggak? Pakai motor balap tuh gitu. Lewat depan rumah kita. Karena kita iri. Kita bilang, dari mana tuh motor? Songong. Padahal dia nggak ngegas nggak apa gitu. Songong. Paham nggak? Itu namanya ngutak-ngatik harta orang. Terserah orang memiliki apa gitu. Jangan kita ngutak-ngatik. Juga jangan ngutak-ngatik yang nggak punya harta. Iya, lu kualat apa begini? Jangan. Enggak. Lu apa kualat apa? Lu ngerjain apa sih selama ini? Sampai lu bukan kisimin lagi. Lu ceremende, cucut duyung-duyung di ruang hina orang. Enggak boleh. Nanti. Dunia bukan cuma harta, tapi kadang-kadang muka kita anggap kita tuh pakai krim, diri rupawan gitulah, ngelihat orang jelek gitu. Lu tuh habis apa? Hitam itu burgot lu. Wah, saking kita cakepnya, nggak boleh. Ya. Jadi kita yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi meyakini bahwa semua dari tangan Allah. Yang sekarang yang kedua apa? Kita jangan tergantung kepada manusia atau kepada diri sendiri soal rezeki. Ya, jangan tergantung. Gunanya apa? Zuhud kayak gini. Gunanya untuk jaga kehormatan diri. Karena manusia itu pada dasarnya semuanya mulia dan terhormat. Soal rezeki. Ketika kita kemudian mengutak-atik harta orang, di situ kita kehormatan kita berkurang. Hadis nomor 13 lihat dulu. Hadis nomor 13. Dari Sahal bin Sa'ad dia berkata, Jibril datang kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Muhammad, ya ini ya Muhammad ismasyita fa innaka maitun ya terus ya, yang dibold aja. Dan kehormatan seorang mukmin adalah ketidakbutuhannya kepada manusia lain. Kehormatan seorang mukmin adalah rasa tidak butuh pada manusia lain. Percayaannya Allah yang memenuhi kebutuhannya. Tawakal plus zuhud. Jadi jangan teman kita udah kaya nih. Porotin yuk, jangan. Nyindir aja nggak boleh pak. Sukses berbisnis, ingat-ingat dong sama temen. Jangan pak. Bisnis udah oke sekarang nih, nggak boleh. Nah, seorang ulama terkenal namanya Ibnu Taimiyah berfatwa dalam kitab Majmu'ul Fatwa. Lihat hadis nomor 8, bukan hadis tuh ya. Nomor 8, itu fatwa. Lihat baik-baik pak. Ini pendapat ya pak ya. Boleh bapak terima, boleh enggak? Nah kata kata beliau, ihtas ila man syi'ta takun asir. Butuhlah engkau pada siapa yang kau kehendaki. Pada orang lain, ya maksudnya. Niscaya engkau akan menjadi tahanannya. Tahanan sama. tawanannya. Sama tawanan sama tahanan. Sama belanya.
Sebab kapan saja engkau membutuhkan manusia lain, meskipun hanya untuk seteguk air, maka akan berkurang nilai kehormatanmu di sisi mereka sesuai kadar kebutuhan pada mereka. Satu. Kedua, cukupkanlah engkau untuk tidak butuh pada siapapun yang engkau kehendaki, maka engkau akan jadi setara dengan mereka. Terakhir, berbuat baiklah kepada siapa yang engkau kehendaki, maka engkau akan jadi pemimpinnya. Satu ya. Kalau kita butuh sama orang lain, lalu orang itu ngasih, kita utang budi nggak? Nah, kita ditahan sama dia. Seolah-olah jadi tahanan dia. Kemana-mana dia ingetin malah. Yang gue kasih udah habis apa ya? Jadi tahanan. Nggak enak. Tapi cukuplah kita nggak butuh sama orang itu, maka kita setara sama dia. Orang kaya, orang miskin bergaul. Tapi yang miskin nggak butuh sama ini. Setara, Pak. Kehormatannya terjaga. Tapi kalau kamu mau jadi pemimpin, berbuat baiklah pada mereka. Nanti mereka akan ngikut. Berbuat baik, sering berbuat baik. Kasih apa, kasih ilmu, kasih apa. Akan ngikut. Seolah-olah kita pemimpinnya. Kayak seorang sufi namanya Hasan Basri. Ditanya, di Irak ini siapa pemimpinnya? Itu Hasan Basri. Loh, kenapa dia pemimpin? Karena orang-orang butuh sama dia. Dia gak pernah butuh sama orang-orang. Dia ngajar, tapi dia nggak butuh sama orang-orang, gitu. Nah itu zuhud, Pak. Jadi kalau Bapak mau zuhud, lebih baik pilih yang tengah ini, yang tengah tadi. Jangan perlu apa-apa sama orang, setara Bapak. Ngomongnya enak, seilmu. Ini dia almarhum RT kita waktu itu. Ya ada ini. Datang ada. Oh, minta tolong. Ya, tolong apa? Bikin akte kematian, pindahinnya. Nah, dulu suami lu patung kan? Apa namanya? Kok ini nggak sendiri gitu? Ya, artinya kenapa? Ya saya di sini, ya masih di inilah. Kenapa nggak sama yang lain gitu? Warga dia atau gimana? Berarti Bapak sekarang menahan dia. Ya, karena dia butuh pada Bapak kan? Ya, dalam hati saya sih, alhamdulillah saya masih dapat dipercaya gitu. Iya. Gitu. Dipercaya Kan sebab. di sini udah ini online Pak. Ya udah, akhirnya kita suruh karena kan nanti data dia ngasih ini dan kalau baru suruh ke Dukcapil baru saya ke sana. Ya, masih gaptek saya. Iya. Nah, jadi untuk melatih kita supaya kita zuhud kepada dunia ini dan juga kita jangan menyakiti Allah dengan bergantung pada manusia. Kita apapun kedudukan harta kita, kita harus melihat kepada orang yang di bawah kita. Jangan sekali-kali kita ngintip-ngintip yang di atas kita. Jangan. Begitu kita ngintip yang di atas kita, yang kita terima itu nggak langsung kita remehkan. Gue udah capek-capek cuma segini. Di situ Allah murka. Berarti Anda masih mengukur kasih sayang Allah dengan dunia. Padahal Anda harus meninggalkan dunia itu gitu, berpaling dunia. Ya. Hadis nomor 10. Hadis nomor 10. Tolong Bang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Unzuru ila man huwa asfala minkum wala Tanzuru tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang-orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu. Karena hal itu lebih layak agar engkau tidak menganggap rendah nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Banyak orang kepleset di sini kan? Kita pengen jadi orang lain, Pak. Pengen jadi orang lain. Padahal diri sendiri ini udah limpah-limpahan karunia Allah banyak banget pada kita. Ya.
Ya itu. Sedangkan dalam agama Islam ini kalau kita merendah kepada orang kaya karena hartanya, 2/3 agama lepas. Jadi Islam kita tinggal 1/3. Alias munafik, bahkan bisa jadi murtad. Ya, hadis nomor 5. Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bangun di pagi hari, kemudian mengadukan kesulitan hidupnya pada sesama manusia, maka dia dianggap telah mengadukan Tuhannya. Dan barang siapa di pagi hari merasa sedih dengan urusan dunianya, maka dia dianggap telah membenci Allah. Dan barang siapa merendahkan dirinya di hadapan orang kaya karena faktor kekayaannya, sungguh telah lenyap 2/3 agamanya. Kira-kira sanggup gak Bapak untuk sekarang percaya bahwa Allah lagi ngurusin Bapak? Allah lagi melihara Bapak? Sanggup gak? Nah, ya, itu dulu. Maka Rasulullah punya doa. Bapak tolong baca doa ini. Hadis nomor ke-12. 12. Bunyi hadisnya, Allahumma fini bihalalika an haramik wa aghni bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu sehingga tidak butuh kepada selainmu. Hati-hati berdoa begini. Hati-hati. Iya. Ya. Tahun pegawai KPK ini kan bisa juga ini kan ada pertanyaan, mereka dia Pak udah tahu kan pilih Quran atau Pancasila Pak? Iya, makanya kan tapi dia mau tadi tahu. Saya rasa nggak mau deh. Ini kalau nggak ada ini jadi apalan. Hah? Kalau nggak ada ini jadi apalan. Iya, entar lagi lah. Ini kan ada makanan. Jadi kita nggak hafalan. Cuman 2 baris saja. Baru jam 2. Nih udah tinggal 10 menit lagi ya. Kita masuk sini. Nah, ini yang berat. Ini zuhud paling berat di antara 6 ini. Ini mah gampang lah ya. Kita bisa ngatur diri ya, apalagi yang pengalaman. Ini juga gampang. Ini yang paling berat. Sangat yakin bahwa musibah adalah tanda cinta Allah. Tadi Rasulullah di hadis yang pintu pertama bilang, wa antakuna fi sawabil musibati idza usibta biha arghaba minka fiha law annaha ubqiyat lak. Saat engkau tertimpa musibah, kamu lebih mengharapkan pahala, enggak peduli apa musibahnya, daripada kamu mengharapkan musibah itu jangan terjadi gitu loh. Waduh. Yang ada kita kalau enggak usah jauh-jauh sakit aja, atau siapa orang istri apa anak sakit itu, kita udah goncang hati kita. Padahal kalau kita nggak goncang, kita terima, oh ini tanda cinta Allah. Kira-kira sanggup nggak gitu? Gini loh, begitu Bapak menyatakan diri beriman, kan tanda orang beriman, orang bertakwa itu tiap malam ngomong sama Allah, Rabbana inana amanna. Ya Allah, aku telah beriman. Faghfir lana dzunubana, maka ampuni dosa-dosaku. Wa qina azabannar. Itu diulang-ulang terus tiap malam. Lalu Allah bilang, oke, ACC, saya ampuni. Tapi saya juga harus menjalankan ketetapan saya yang satu lagi, yaitu ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia telah mengira mereka bebas mengatakan kami beriman, sedangkan mereka belum diuji? Coba Al-Ankabut, buka Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ini nih yang jadi dasar bahwa kita menganggap musibah harus biasa gitu loh. Ini agak berat ya Pak ya. Surat 29 ayat 2 dan 3 ya. Lihat.
ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamanallahu alladzina shadaqu wa laya'lamanal kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah memberikan ujian pada orang sebelum mereka untuk difilter siapa orang yang benar imannya, siapa orang yang bohong. Jadi kita ini pasti melewati ujian. Yo, nggak usah jauh-jauh, ini kemarin Pak Tom melewati ujian. Kehilangan istri, ya kan? Belum yang lainnya apa nggak tahu lah, sakit, anaknya segala macam. Jadi kita ini niscaya, ujian tuh niscaya. Ujian untuk orang beriman itu selalu bentuknya musibah. Musibah. Jadi perkataannya tuh fitnah, bala, musibah. Bukan azab, bukan. Fitnah, bala, musibah. 3 ini. Kejadiannya sama, namanya bisa beda-beda. Jadi buat orang beriman, kejadian yang gak enak tuh namanya fitnah. Fitnah itu ujian, musibah, atau bala. Hadis nomor 4. Dari Mus'ab bin Sa'ad, dari ayahnya, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi, lalu orang soleh, kemudian orang yang paling mulia, dan yang paling mulia dari manusia. Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya, dengan kadar imannya ya. Jika agamanya kuat, maka akan ditambah ujiannya. Jika agamanya lemah, akan diringankan ujiannya. Tidaklah ujian itu berhenti pada seorang hamba sampai dia berjalan di muka bumi tanpa punya dosa. Jadi ujian itu untuk memfilter yang imannya benar, sekaligus ngapusin dosa dia sebelum dia mati. Jadi pengen diuji nggak? Jadi pengen dapat musibah nggak? Hati-hati nih, zuhud paling berat nih. Ini pintu zuhud paling berat nih. Kalau soal dunia tadi udah lewat lah, ya gampang diaturnya. Tapi kita tuh kalau kedatangan musibah, kita anggap nih Allah lagi ngapus dosa saya dan lagi meninggikan derajat kita. Makanya bener Pak Sugeng bilang sama istrinya, udah sakit nggak apa-apa, yang penting dihapus dosa. Kata istrinya, caye. Yang ngomong bukan ustadz. Yang ngomong pakai sempak, kayak kolor doang. Bingung dia. Apa itu? Oh, panasin dulu. Iya, dikit lagi soalnya. Nah, ini nggak bener nih. Justru juhud yang begini daripada yang tadi. Iya, yang begini yang juhud. Iya. Daripada udah selesai babi mana, waktu mau belajar. Tapi setuju nggak yang paling berat ini? Yang paling berat ini setuju nggak? Paling jauh. Anda bisa ngoceh soal harta. Sekarang saya percaya sama Allah. Yang kasih harta Allah. Saya nggak peduli saya miskin apa kaya. Oh begitu kan? Ini 2 nih. Wah, begitu ketemu ini, mikir-mikir Pak. Mikir-mikir gitu. Mana baca doa untuk keselamatan. Ih. Tetap berikhtiar tadi ya. Loh iya, semua zuhud pakai ikhtiar semua. Yang penting hasilnya kan hanya Allah yang. Nah itu dia. Allah. Itu keyakinan. Ya. Tapi pada prakteknya nanti kita rada-rada kufur. Apakah salah dan dosaku? Sampai kau berbuat begini kan gitu. Apakah salah? Tuh ya. Jadi dia tanda cinta. Allah kan bilang, ini orang beriman bener nggak? Aku uji ya, karena aku udah nguji orang-orang sebelum kamu itu, saya uji dengan berbagai ujian. Nah, kemudian diperjelas oleh Rasulullah,
bahwa orang sesuai kadar imannya. Imannya tinggi, ujiannya berat. Imannya rendah, ya diringankan sedikit lagi. Tapi dia tetap diuji. Akan ketemu ujian sampai dia berjalan di muka bumi. Kalau dia sabar nih, kalau dia itu tanpa dosa, mati nggak bawa dosa. Itu yang kita pengen kan? Zuhud, susahnya di sini. Ntar ada lagi yang susah di sini emang. Tapi di sini dulu. Ya, ini ntar minggu depan ini. Minggu depan rawon ya? Apa? Minggu depan apa? Masalah duduk dunia, perut lambung. Deh cepetan deh, gue mau ini mau diselesaikan gak ini? Kan makanya San, kalau pengen pinter kan banyak hafalan San. Iya, Iksan nantang-nantang tuh kemarin di grup deh. Yang penting banyak hafalan katanya. Ya, jadi dua, pertama bahwa orang beriman itu yang zuhud itu harus menerima bahwa dia siap untuk menerima ujian. Karena Allah mau filter dia benar nggak imannya. Yang kedua, ujian itu ada informasi bocoran dari Rasulullah bahwa ujian itu bisa menghapus dosa. Makin sering diuji, makin bersih dia dari dosa. Artinya ada cara Allah menghilangkan dosa bukan dengan istighfar orang itu, tapi dengan Allah kasih ujian atau bala. Kira-kira serem nggak kan? Normal kamu. Kalau lo bilang nggak serem kok Ustaz, gila. Belum waras deh. Serem Pak, luar biasa. Cuman kebanyakan keplesetnya manusia ketika dapat musibah mengeluh. Ini gue mati deh. Nah, ya kan? Ini gue mati daripada gue gini deh. Kemudian musibah yang datang pada kita itu juga ada bonus dari Allah. Kita dapat hidayah. Hidayah itu belum tentu datang loh kepada kita setiap hari. Dapat hidayah. Jadi dapat hidayah itu artinya dapat ilmu, dapat tambahan wawasan dari Allah, dapat ilham, dapat satu yang ditemukan, oh ini bener gitu-gitu. Yang namanya Furqan itu. Surat At-Taghabun, surat 64 ayat 11. Dia lagi makan telur deh, bagaimana? Udah nyala kok. Belum dikasih speaker sekali deh. Enggak ada, ya udah. Surat 64 ayat 11 ya. Walanabluwannakum. Oh maaf, sorry, bukan. Ma asaba mim musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah bahwa itu musibah memang buat dia dan Allah kasih dia untuk bonus, untuk apa? Dicintai oleh Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk pada hatinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Pak, mahal hidayah itu, Pak. Dalam As-Sajdah ayat 12 Allah katakan, Allah bisa saja memberikan hidayah pada semua orang. Ya kan? Walakin haqqal qaulu minni jam dan seterusnya itu. Kemudian 2 hadis terakhir adalah selain Bapak dihapus dosa, Bapak dikasih pahala. Pahala tertinggi apa, Pak? Hah? Surga. Tapi bisa aja pahala di bawah surga tuh melimpah ke Bapak dan terakhir ujungnya surga. Jadi makin besar ujiannya, makin besar pahalanya. Makin berat ujiannya, makin berat pahalanya. Dunia udah gak apa-apa lihat lagi. Motor hilang, ya motor lagi nih urusannya. Enggak, ya udah ya Allah. Urusin, tetap urusin. Ikhtiar urusin ke polsek ya, diblokir segala macam gitu. Tapi enggak, ini kan dunia ini. Ini kan dunia. Yang punya siapa? Allah.
yang punya mau ngambil lagi, silakan. Gitu. Wah, berat. Hadis nomor 4. Kok nomor 4? Maaf, nomor 6. Nomor 6. Lihat ya, baik-baik ya. Dari Anas bin Malik dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, ya, qala bersabda, inna izomal jaza ma izamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan tergantung dari besarnya ujian. Lihat nih, ini yang aneh nih. Ya, wa innallaha iza habba qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta pada satu kaum atau seseorang, dia akan memberikan banyak musibah pada orang itu. Kalau Allah cinta sama orang nih, Allah kasih banyak musibah sama dia. Lihat. Barang siapa yang ridho, maka baginya keridhaan Allah. Dan barang siapa yang murka kepada musibah itu, baginya kemurkaan Allah. Zuhud itu nanemin bahwa musibah bukan apa-apa. Musibah bukan apa? Bukan apa-apa. Tapi susah, Pak. Susah, Pak. Nah, saya kasih contoh kasus satu yang, mohon maaf ya, mungkin saya pribadi nggak berharap dapat ujian seperti ini. Hadis nomor 14. Hadis terakhir. Lihat balasannya. Ya. Dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika anak seorang hamba mati, Allah berfirman pada para malaikatnya, kalian telah mencabut anak hambaku? Mereka menjawab, iya. Allah berfirman lagi, karena telah mencabut buah hatinya? Mereka menjawab, iya. Allah berfirman, apa yang dikatakan oleh hambaku itu? Mereka menjawab, dia kehilangan anak, memujimu ya Allah, dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berfirman, bangunkanlah untuk hambaku itu satu rumah di surga, dan berilah nama rumah itu Baitul Hamdi, rumah pujian. Sabar kehilangan anak, dapat zuhudnya udah bener-bener itu, zuhud berat. Dunia nggak dilihat. Kata Rasulullah, dia lebih berharap pahala dari musibah itu ketimbang dunianya balik lagi. Dunia yang hilang itu balik lagi ke dia. Waduh, itu sama aja. Orang ini demen musibah, itu zuhud. Nah, kalau orang udah demen musibah, apa yang dipikirin soal kekayaan sama harta? Nggak ada. Yang dipikirin balasan akhir, yaitu surga. Nah, pintu yang paling berat sampai detik ini adalah ini. Pintu ini sama pintu ini bisa kita olah lah, proses lah, ya kan? Ini sama ini kita olah lah, kita proses pelan-pelan jadi orang zuhud itu. Tapi ketemu ini bisa berubah kita watak kita. Kalau nggak kuat-kuat zuhudnya. Nah, kira-kira itu dulu ya sementara. Nanti pintu kedua insya Allah kita uraikan minggu depan. Semoga ada manfaatnya dan jadikan ini sebagai wawasan baru mengenai dunia ini. Jadi kita nggak terlalu minder di dunia ini, nggak terlalu sedih. Biasa aja Pak, hidup ini nyantai. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.